Talak 3 aku jatuhkan padamu, Alia. Suara itu, suara Bima, suamiku, terdengar begitu enteng. Seperti membuang sampah. Dingin, tanpa emosi, dan penuh kelegaan. 3 kata yang meruntuhkan duniaku, di depan wanita yang kini duduk angkuh di sampingnya, Ibu Ratih, ibu mertuaku. Akhirnya, Ibu Ratih bertepuk tangan sekali, pelan, seolah baru saja memenangkan lotre. Sadar juga kamu, Bima? Sudah ibu bilang dari awal, wanita ini tidak sepadan dengan keluarga kita. Lihat penampilannya. Kampungan. Tidak berpendidikan. Apa kata kolega-kolega ibu kalau tahu besan mereka petani? Aku menunduk, membiarkan rambut panjangku yang sedikit kusut menutupi wajah. Bukan karena malu atas hinaan mereka. Aku sudah kenyang mendengarnya setiap hari selama 2 tahun pernikahan kami, tapi untuk menyembunyikan kilat amarah yang mulai membakar di mataku. Aku malu, Al. Bima akhirnya menatapku, tapi tatapannya kosong. Aku malu membawamu ke acara kantor. Teman-temanku, atasanku, mereka semua membawa istri yang berkelas. Sedangkan kamu bahkan tidak tahu cara memegang gelas anggur. Penampilanmu memalukan. Memalukan. Kampungan. Miskin. Tak berpendidikan. Itulah cap yang mereka sematkan padaku. Mereka tidak pernah tahu, atau lebih tepatnya, mereka tidak pernah mau tahu siapa aku sebenarnya. Mereka dibutakan oleh penampilanku yang sengaja ku buat sederhana. Daster batik pudar dan sandal jepit adalah seragam harianku. Aku pikir, kesederhanaan akan membawa ketenangan. Nyatanya, itu membawa penghinaan. Sekarang, bereskan barang-barangmu. Pergi dari rumah ini, bentak Ibu Ratih, telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar menunjuk lurus ke arah pintu depan. Rumah ini terlalu mewah untuk wanita sepertimu. Napasku tercekat. Tapi, Bima anak kita, Arka? Lirihku, menatap suamiku, mencari sisa cinta yang mungkin masih ada. Bawa anak itu. Bima memotong cepat. Dia bagian dari kemiskinanmu. Aku akan memulai hidup baru yang bersih. Dengan wanita yang lebih berkelas. Jantungku serasa diremas. Hidup baru? Ibu Ratih tertawa mengejek. Tentu saja. Bima sudah menemukan penggantimu. Sebulan lagi, kami akan mengadakan pesta pernikahan termewah di kota ini. Calon menantuku yang baru jauh lebih baik darimu. Dia kaya, berpendidikan, dan tentu saja, cantik dan modis. Tidak seperti kamu. 1 bulan. Hanya butuh 1 bulan bagi mereka untuk menggantikanku. Hatiku yang tadi terasa sakit kini mati rasa. Baik, kataku, suaraku datar, membuat Bima dan Ibu Ratih sedikit terkejut. Mereka mungkin mengharapkanku menangis, memohon, atau bersujud. Aku bangkit, berjalan tegap menuju kamar kami. Kamar yang dulu penuh tawa Arka, kini terasa seperti penjara dingin. Mataku langsung tertuju pada koper besar di sudut ruangan. Koper pemberian ayahku, yang harganya mungkin bisa membeli 3 kali lipat perabotan di rumah ini. Baru saja tanganku menyentuh gagang koper, pintu kamar dibanting terbuka. Ibu Ratih berdiri di sana dengan senyum sinis. Mau bawa koper itu? Ejeknya. Hahaha, jangan mimpi. Wanita miskin sepertimu tidak pantas membawa koper. Itu tidak cocok dengan daster-daster robekmu. Di belakangnya, seorang asisten rumah tangga melempar sesuatu ke lantai dengan kasar. Benda itu menimbulkan suara debu yang pekat. Sebuah karung goni bekas beras. Itu, kata Ibu Ratih, menunjuk karung itu dengan dagunya. Itu tempat yang pantas untuk baju-bajumu dan baju anakmu yang lusuh. Cepat masukkan barang-barangmu ke situ. Kami sudah muak melihat wajahmu. Mataku menatap karung goni itu. Bau apek dan debu menusuk hidungku. Disinilah mereka menempatkan harga diriku. Di tempat yang sama dengan sampah. Tanpa sepatah kata pun, aku berlutut. Tanganku yang gemetar mulai mengambil daster-dasterku dari lemari. Daster yang sengaja kupakai untuk menghormati Bima, yang pernah bilang ia suka wanita sederhana. Kebohongan. Lalu aku mengambil baju-baju Arka. Baju-baju yang mereka bilang lusuh, padahal terbuat dari katun organik terbaik. Aku memasukkan semuanya ke dalam karung goni itu. Satu persatu. Harga diriku diinjak-injak, tapi tekadku mengeras.
Aku berjalan ke tempat tidur, tempat Arka, putraku yang berusia 1 tahun, sedang tertidur lelap. Dia tak tahu dunianya baru saja jungkir balik. Dengan lembut, aku mengangkat tubuh mungilnya. Saat aku berjalan keluar kamar, melewati Ibu Ratih, dia berdecih. Dasar gembel. Pergi sana. Bima bahkan tidak mengangkat kepalanya dari ponsel. Dia mungkin sedang sibuk mengabari selingkuhannya, si wanita berkelas itu. Aku berhenti sejenak di depan pintu. Satu tangan menggendong Arka, tangan yang lain mencengkeram erat tali karung goni yang kasar. Satu hal yang kalian lupa, bisikku, cukup pelan sehingga mereka harus terdiam untuk mendengarku. Ibu Ratih mengangkat alis. Apa? Aku menoleh, menatap lurus ke mata Bima untuk pertama kalinya hari ini. Wajahku yang tertutup rambut kini terangkat. Roda itu berputar, Bima, Bu Ratih, kataku. Hari ini kalian membuangku dengan karung. Pastikan kalian siap, saat suatu hari nanti, kalian bahkan tidak punya karung untuk menampung sisa harga diri kalian. Aku melangkah keluar pintu. Hujan gerimis mulai turun, membasahi wajahku, menyamarkan air mata amarah yang akhirnya luruh. Malam itu, dengan seorang putra dalam pelukan dan sebuah karung goni di tangan, aku bersumpah. Mereka akan membayarnya. Talak 3 aku jatuhkan padamu, Alia. Suara itu, suara Bima, suamiku, terdengar begitu enteng. Seperti membuang sampah. Dingin, tanpa emosi, dan penuh kelegaan. 3 kata yang meruntuhkan duniaku, di depan wanita yang kini duduk angkuh di sampingnya, Ibu Ratih, ibu mertuaku. Akhirnya, Ibu Ratih bertepuk tangan sekali, pelan, seolah baru saja memenangkan lotre. Sadar juga kamu, Bima. Sudah ibu bilang dari awal, wanita ini tidak sepadan dengan keluarga kita. Lihat penampilannya. Kampungan, tidak berpendidikan. Apa kata kolega-kolega ibu kalau tahu besan mereka petani? Aku menunduk, membiarkan rambut panjangku yang sedikit kusut menutupi wajah. Bukan karena malu atas hinaan mereka, aku sudah kenyang mendengarnya setiap hari selama 2 tahun pernikahan kami, tapi untuk menyembunyikan kilat amarah yang mulai membakar di mataku. Aku malu, Al. Bima akhirnya menatapku, tapi tatapannya kosong. Aku malu membawamu ke acara kantor. Teman-temanku, atasanku, mereka semua membawa istri yang berkelas. Sedangkan kamu bahkan tidak tahu cara memegang gelas anggur. Penampilanmu memalukan. Memalukan. Kampungan. Miskin. Tak berpendidikan. Itulah cap yang mereka sematkan padaku. Mereka tidak pernah tahu, atau lebih tepatnya, mereka tidak pernah mau tahu siapa aku sebenarnya. Mereka dibutakan oleh penampilanku yang sengaja kubuat sederhana. Daster batik pudar dan sandal jepit adalah seragam harianku. Aku pikir, kesederhanaan akan membawa ketenangan. Nyatanya, itu membawa penghinaan. Sekarang, bereskan barang-barangmu. Pergi dari rumah ini, bentak Ibu Ratih, telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar menunjuk lurus ke arah pintu depan. Rumah ini terlalu mewah untuk wanita sepertimu. Napasku tercekat. Tapi, Bima, anak kita, Arka? Lirihku, menatap suamiku, mencari sisa cinta yang mungkin masih ada. Bawa anak itu. Bima memotong cepat. Dia bagian dari kemiskinanmu. Aku akan memulai hidup baru yang bersih. Dengan wanita yang lebih berkelas. Jantungku serasa diremas. Hidup baru? Ibu Ratih tertawa mengejek. Tentu saja. Bima sudah menemukan penggantimu. Sebulan lagi, kami akan mengadakan pesta pernikahan termewah di kota ini. Calon menantuku yang baru jauh lebih baik darimu. Dia kaya, berpendidikan, dan tentu saja, cantik dan modis. Tidak seperti kamu. 1 bulan. Hanya butuh 1 bulan bagi mereka untuk menggantikanku. Hatiku yang tadi terasa sakit kini mati rasa. Baik, kataku, suaraku datar, membuat Bima dan Ibu Ratih sedikit terkejut. Mereka mungkin mengharapkanku menangis, memohon, atau bersujud. Aku bangkit, berjalan tegap menuju kamar kami. Kamar yang dulu penuh tawa Arka, kini terasa seperti penjara dingin. Mataku langsung tertuju pada koper besar di sudut ruangan.
Koper pemberian ayahku, yang harganya mungkin bisa membeli 3 kali lipat perabotan di rumah ini. Baru saja tanganku menyentuh gagang koper, pintu kamar dibanting terbuka. Ibu Rati berdiri di sana dengan senyum sinis. Mau bawa koper itu? Ejeknya. Hahaha, jangan mimpi. Wanita miskin sepertimu tidak pantas membawa koper. Itu tidak cocok dengan daster-daster robekmu. Di belakangnya, seorang asisten rumah tangga melempar sesuatu ke lantai dengan kasar. Benda itu menimbulkan suara debu yang pekat. Sebuah karung goni bekas beras. Itu, kata Ibu Ratih, menunjuk karung itu dengan dagunya. Itu tempat yang pantas untuk baju-bajumu dan baju anakmu yang lusuh. Cepat masukkan barang-barangmu ke situ. Kami sudah muak melihat wajahmu. Mataku menatap karung goni itu. Bau apek dan debu menusuk hidungku. Disinilah mereka menempatkan harga diriku. Di tempat yang sama dengan sampah. Tanpa sepatah kata pun, aku berlutut. Tanganku yang gemetar mulai mengambil daster-dasterku dari lemari. Daster yang sengaja kupakai untuk menghormati Bima, yang pernah bilang ia suka wanita sederhana. Kebohongan. Lalu aku mengambil baju-baju Arka. Baju-baju yang mereka bilang lusuh, padahal terbuat dari katun organik terbaik. Aku memasukkan semuanya ke dalam karung goni itu. Satu persatu. Harga diriku diinjak-injak, tapi tekadku mengeras. Aku berjalan ke tempat tidur, tempat Arka, putraku yang berusia 1 tahun, sedang tertidur lelap. Dia tak tahu dunianya baru saja jungkir balik. Dengan lembut, aku mengangkat tubuh mungilnya. Saat aku berjalan keluar kamar, melewati Ibu Ratih, dia berdecih. Dasar gembel. Pergi sana. Bima bahkan tidak mengangkat kepalanya dari ponsel. Dia mungkin sedang sibuk mengabari selingkuhannya, si wanita berkelas, itu. Aku berhenti sejenak di depan pintu. Satu tangan menggendong Arka, tangan yang lain mencengkeram erat tali karung goni yang kasar. Satu hal yang kalian lupa, bisikku, cukup pelan sehingga mereka harus terdiam untuk mendengarku. Ibu Ratih mengangkat alis. Apa? Aku menoleh, menatap lurus ke mata Bima untuk pertama kalinya hari ini. Wajahku yang tertutup rambut kini terangkat. Roda itu berputar, Bima, Bu Ratih, kataku. Hari ini kalian membuangku dengan karung. Pastikan kalian siap, saat suatu hari nanti, kalian bahkan tidak punya karung untuk menampung sisa harga diri kalian. Aku melangkah keluar pintu. Hujan gerimis mulai turun, membasahi wajahku, menyamarkan air mata amarah yang akhirnya luruh. Malam itu, dengan seorang putra dalam pelukan dan sebuah karung goni di tangan, aku bersumpah. Mereka akan membayarnya. Bab 2, Ratu yang menyamar. Hujan yang tadi hanya gerimis, kini turun deras. Seolah langit ikut menangisi nasibku. Tapi aku tidak menangis lagi. Air mata yang jatuh di pintu tadi adalah air mata terakhirku untuk Bima Wijaya. Yang tersisa kini adalah api. Api dingin yang membakar tekad. Kakiku melangkah menembus kegelapan malam. Daster batik pudarku basah kuyup dalam hitungan detik, menempel dingin di kulit. Aku memeluk Arka erat di dalam dekapanku, melindunginya dari angin dan hujan dengan sisa-sisa kehangatan tubuhku. Tangan kananku mencengkeram tali karung goni itu begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Karung itu terseret di aspal basah, menjadi saksi bisu penghinaan malam ini. Aku berjalan tanpa tujuan pasti, menjauhi kompleks perumahan mewah yang baru saja mencampakkanku. Pikiranku berputar. Aku bisa saja menelepon ayah. Satu panggilan, dan jet pribadi akan menjemputku. Aku bisa saja menelepon Sinta, asisten pribadiku, dan dia akan datang dengan iring-iringan mobil mewah. Tapi tidak. Belum. Aku perlu merasakan ini. Aku perlu membiarkan rasa sakit ini meresap, menjadi bahan bakar. Aku sampai di jalan raya. Lampu-lampu mobil menyorot sosokku yang menyedihkan. Seorang wanita menggendong bayi, membawa karung goni di tengah hujan deras. Beberapa mobil melambat, penumpangnya menatapku dengan iba. Iba. Aku benci tatapan itu. Sebuah taksi berhenti di depanku. Sopirnya membuka jendela. Mbak, mau kemana? Kasihan anaknya kedinginan. Aku menatap sopir itu. Wajahnya tampak lelah, tapi baik. Bisa antarkan saya ke satu alamat, Pak? Suaraku serak. Tentu, Mbak.
Silakan naik. Aku membuka pintu belakang, duduk dengan hati-hati agar Arka tetap nyaman. Karung goni kulempar begitu saja ke lantai mobil. Bau apeknya langsung menguar, bercampur dengan wangi pengharum mobil yang murah. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir itu sambil mulai menjalankan mobilnya. Aku menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kejauhan. Grand Elysium Hotel, kataku. Sopir itu tersentak. Dia menatapku dari kaca spion. Matanya memindai penampilanku. Daster basah, rambut berantakan, karung goni. Maaf, Mbak? Grand Elysium? Itu hotel paling mahal di kota ini, Mbak. Hotel bintang 7. Saya tahu, kataku datar. Tolong antarkan saya ke sana. Sopir itu tampak ragu. Tapi, Mbak, aku merogoh sesuatu dari balik dasterku. Sebuah dompet tipis yang selalu kusembunyikan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang ratusan ribu, uang darurat yang selalu kusiapkan. Aku mengambil 3 lembar dan menyodorkannya ke depan. Ini cukup untuk ongkosnya, Pak. Sisanya ambil saja. Tolong cepat. Mata sopir itu membelalak melihat uang itu. Keraguannya hilang, digantikan rasa penasaran. Dia pasti berpikir aku ini asisten rumah tangga yang baru saja diusir majikan dan nekat ingin menemui seseorang di hotel itu. Biarlah. Perjalanan 30 menit itu terasa hening. Hanya suara hujan dan wiper mobil. Pikiranku melayang. 2,5 tahun lalu, aku, Alia Nara Putri, pewaris tunggal AP Group, memutuskan untuk kabur dari duniaku. Aku lelah. Lelah dengan perjodohan bisnis. Lelah dengan pria-pria yang menatapku tapi yang mereka lihat hanyalah tumpukan uang. Aku ingin dicintai sebagai Alia, bukan sebagai Alia Nara sang ratu bisnis. Aku menyamar. Memotong semua kartu kreditku, menyimpan semua pakaian desainerku, dan hidup sebagai Alia, gadis desa sederhana yang mencari kerja di kota. Aku bertemu Bima di sebuah kedai kopi. Dia seorang manajer pemasaran yang ambisius. Dia tampak tulus. Dia bilang dia benci wanita manja yang materialistis. Dia bilang dia mencintai kesederhanaanku. Aku jatuh cinta. Kami menikah. Aku pikir aku telah menemukan kebahagiaan. Betapa bodohnya aku. Bima tidak mencintai kesederhanaan. Dia hanya mencintai citra kesederhanaan selama itu tidak merepotkan. Saat kolega-koleganya mulai memamerkan istri-istri sosialita mereka, kesederhanaan, ku menjadi memalukan. Saat ibunya, Ratih, mulai membandingkanku dengan menantu teman-temannya, sifat rendah hati, ku menjadi tidak berpendidikan. Mereka tidak pernah tahu. Daster yang mereka sebut robek adalah katun edisi terbatas yang kubeli khusus karena kenyamanannya. Pendidikan rendah, ku adalah gelar master dari Harvard Business School. Dan, keluarga petani, ku adalah pemilik dari lahan agribisnis terluas di negeri ini, hanya salah satu dari puluhan anak perusahaan AP Group, termasuk perusahaan tempat Bima bekerja. Ya, ironisnya, Bima adalah pegawaiku. Seorang manajer rendahan di salah satu anak perusahaanku. Taksi berhenti. Sudah sampai, Mbak? Aku tersadar dari lamunanku. Di depanku, lobi Grand Elysium Hotel menjulang megah. Cahaya keemasan tumpah ruah dari jendela-jendela kristalnya. Para doorman berseragam merah marun berdiri tegap, menyambut sebuah Rolls-Royce yang baru saja tiba. Aku menarik napas. Waktunya sandiwara berakhir. Aku keluar dari taksi, masih menggendong Arka. Aku menyeret karung goni itu keluar. Hujan langsung menyambutku lagi. Saat aku melangkah menuju lobi, 2 orang doorman langsung mencegatku. Wajah mereka kaku dan dingin. Maaf, Bu. Anda tidak bisa masuk, kata salah satunya, tangannya menghalangi jalanku. Area staf ada di belakang, timpal yang lain, menatap karung goniku dengan jijik. Aku menatap mereka. Wajahku datar. Saya tamu. Mereka hampir tertawa. Tamu? Bu, tolong jangan buat keributan. Silakan pergi. Ada apa ini? Sebuah suara tegas terdengar. Seorang pria berjas mahal, manajer umum hotel, berjalan cepat ke arah kami. Dia tampak kesal karena ada keributan di depan pintu masuk utamanya. Maaf, Pak, wanita ini memaksa masuk.
Dia bilang dia tamu. Lapor si Do Orman. Manajer umum itu menatapku. Alisnya berkerut. Dia memindai penampilanku, dari daster basah hingga karung goni. Dia baru saja akan membuka mulut untuk mengusirku, saat matanya menangkap sesuatu di leherku. Sebuah kalung. Kalung sederhana yang tersembunyi di balik dasterku. Liontinnya adalah ukiran kecil, simbol AP Group yang hanya diketahui oleh jajaran eksekutif tertinggi. Wajah manajer umum itu berubah pucat dalam sedetik. Keringat dingin langsung membanjiri pelipisnya. Nyonya, suaranya bergetar. Aku menatapnya tajam. Lama tidak bertemu, Pak Herman. Pak Herman tergagap. Nyonya Ape. Alianara. Ya Tuhan. Maafkan kami, Nyonya. Kami tidak tahu. Dia berbalik dan membentak kedua Do Orman yang kini gemetaran ketakutan. Apa yang kalian lakukan? Ini Nyonya Alianara Putri, pemilik hotel ini. Kedua Do Orman itu langsung bersujud di lantai basah. Maaf, Nyonya. Ampun, Nyonya. Aku tidak mempedulikan mereka. Pak Herman, kataku, suaraku dingin mematikan. Ya, Nyonya. Pak Herman berlari, mengambil payung besar dan memayungiku, meskipun aku sudah basah kuyup. Siapkan Presidential Suite. Panggil Sinta, asisten pribadi saya. Katakan padanya, kode merah. Dia akan mengerti perintahku. Baik, Nyonya. Segera. Dan siapkan air hangat, susu formula bayi terbaik, pakaian bayi, dan dokter anak. Dalam 10 menit. Siap, Nyonya. Pak Herman lalu berbalik. Biar saya bawakan barang Anda, Nyonya, katanya, tangannya terulur ke Arka. Jangan sentuh anak saya, desisku. Bawa itu. Aku menunjuk karung goni yang tergeletak di aspal. Pak Herman, manajer umum Hotel Bintang 7 terkemuka, tanpa ragu sedikit pun, membungkuk dan mengangkat karung goni bekas beras yang kotor dan basah itu. Dia memegangnya dengan hati-hati, seolah itu adalah koper Louis Vuitton yang terbuat dari kulit buaya langka. Aku berjalan masuk ke lobi. Seluruh lobi terdiam. Musik biola berhenti. Para tamu yang sedang check-in atau duduk di lounge, semua menatap. Pemandangan itu pasti surreal. Seorang wanita dengan daster kampungan basah kuyup, menggendong bayi, berjalan di atas karpet Persia seharga miliaran rupiah, diikuti oleh manajer umum hotel yang membawakan sebuah karung goni dengan hormat. Aku masuk ke lift pribadi menuju penthouse. Pintu lift tertutup, meredam semua bisikan kaget di lobi. Di dalam lift berlapis emas itu, aku menatap pantulanku di cermin. Wajah wanita yang lelah, basah, dan tampak menyedihkan. Tapi mata itu tidak lagi redup. Mata itu berkilat seperti baja yang baru diasah. Selamat datang kembali, Nyonya Ape, bisikku pada diriku sendiri. Pintu lift terbuka di Presidential Suite. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumah Bima. Lampu kristal menggantung megah, perabotan mewah tertata apik, dan dinding kaca menyuguhkan pemandangan kota 360 derajat. Sinta sudah berdiri di sana. Dia adalah asisten pribadiku, tangan kananku. Wanita cerdas berpenampilan sempurna dengan setelan Armani hitam. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak panik. Nyonya, serunya, berlari ke arahku. Matanya memindai penampilanku, lalu tertuju pada Arka. Apa yang terjadi? Dan ini putra Anda? Dia Arka, kataku singkat. Tolong, mandikan dia. Dia kedinginan. Sinta, wanita yang biasa mengurus rapat dewan direksi dan akuisisi miliaran dolar, kini dengan cekatan mengambil alih Arka. Tentu, Nyonya. Nani dan dokter sudah dalam perjalanan. Saat Sinta membawa Arka ke kamar mandi marmer yang luas, aku berjalan ke tengah ruangan. Pak Herman meletakkan karung goni itu dengan hati-hati di lantai. Terima kasih, Pak Herman, kataku. Pastikan tidak ada seorang pun yang membicarakan penampilanku malam ini. Kehadiranku di sini bersifat rahasia. Saya mengerti, Nyonya. Mulut saya terkunci. Dia membungkuk dalam-dalam sebelum pergi. Aku sendirian. Aku menendang sandal jepitku. Aku berjalan ke kamar mandi utama yang lain, melepaskan daster basah yang menjijikkan itu, dan melemparnya ke sudut.
Aku masuk ke bawah shower air panas, membiarkan airnya menghapus jejak-jejak rumah Bima dari tubuhku. Selesai mandi, aku mengenakan jubah mandi sutra termahal yang tersedia. Sinta kembali, Arka sudah tertidur pulas di pelukannya, dibalut selimut kasmir. Dia baik-baik saja, Nyonya. Dokter bilang dia sehat, hanya sedikit kedinginan. Sinta meletakkan Arka di ranjang bayi mewah yang sudah disiapkan staf. Terima kasih, Sin. Sinta menatapku, matanya penuh pertanyaan. 2 tahun, Nyonya. Anda menghilang. Kami melacak Anda, tapi Anda selalu berhasil menghapus jejak. Aku pikir aku bisa hidup normal, potongku. Aku berjalan ke bar, menuang segelas air putih. Aku lelah, Sin. Lelah dengan pria yang hanya mengejar hartaku. Aku bertemu Bima. Dia tampak berbeda. Dia bilang dia tulus. Dia bilang dia suka kesederhanaan. Aku tertawa, tawa yang getir. Ternyata, dia hanya benci kemiskinan. Selama 2 tahun, aku menjadi istri yang penurut. Aku menyembunyikan siapa diriku. Dan hari ini, napasku tercekat sejenak, mengingat hinaan itu. Hari ini dia menceraikanku. Dia bilang aku kampungan. Memalukan. Tidak berpendidikan. Wajah Sinta mengeras. Dia tidak hanya menghinaku, Sin. Aku menatap Sinta. Dia dan ibunya. Mereka bilang Arka, anak haram. Mereka mengusirku. Dan mereka memberiku itu. Aku menunjuk karung goni yang tergeletak di ruang tamu. Sinta mengikuti arah pandanganku. Dia terdiam. Amarah yang profesional dan terkendali kini terlihat jelas di wajahnya. Saya akan panggil Anton dari tim legal. Kita bisa menghancurkannya besok pagi. Kita bisa tuntut dia atas? Tidak, potongku. Suaraku begitu dingin hingga Sinta terdiam. Pemecatan itu terlalu mudah. Penjara itu terlalu cepat, kataku. Aku mau mereka menderita. Aku mau mereka merasakan apa yang kurasakan. Aku menatap Arka yang tertidur damai. Waktunya ibu kembali bekerja, sayang. Aku mengambil ponsel aman yang disodorkan Sinta. Ponsel yang tidak bisa dilacak, terenkripsi penuh. Hubungkan aku dengan Anton, perintahku. 1 menit kemudian. Anton, ini apa ya? Saya kembali. Dengar, kumpulkan data lengkap manajer pemasaran bernama Bima Wijaya dari PT Jaya Sentosa. Ya, anak perusahaan kita. Saya mau semua data transaksinya, semua jejak digitalnya, semua penyimpangan dana sekecil apapun. Kumpulkan saja. Jangan ada tindakan apapun sampai saya beri perintah. Mengerti? Aku menutup telepon. Sekarang, Rini. Kepala Keuangan. Beberapa saat kemudian. Rini? Ini apa? Saya mau kamu naikkan limit kartu kredit korporat atas nama Bima Wijaya. 3 kali lipat dari sekarang? Tidak, saya tidak salah. Lakukan saja. Saya mau dia merasa sangat berkuasa. Aku menutup telepon lagi. Sinta menatapku bingung. Nyonya menaikkan limitnya? Bukankah itu? Mertuaku bilang, kataku sambil berjalan ke jendela, menatap jutaan lampu kota, Bima akan menikah lagi sebulan lagi. Dengan wanita, kaya dan berkelas. Pesta pernikahan mewah butuh banyak uang, kan? Sirkuit di kepala Sinta akhirnya terhubung. Matanya membelalak ngeri, bercampur kagum. Nyonya, Anda ingin dia? Aku ingin dia menggali kuburannya sendiri, bisikku. Aku akan berikan dia sekop emas. Biarkan dia terbang tinggi dengan uang perusahaan. Biarkan dia memesan hotel termewah, catering termahal. Biarkan dia merasa di puncak dunia. Aku ingin mengambil semuanya, tepat di hari pernikahannya. Tepat saat dia mengucapkan, sah. Senyum tipis tersungging di bibirku. Senyum yang tidak pernah dilihat Bima. 1 hal lagi, Sinta, kataku. Ya, Nyonya. Cari tahu siapa wanita ini. Si, calon istri kaya, itu. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Latar belakang, keluarga, aset. Aku ingin tahu siapa penggantiku. Saya akan kerahkan tim investigasi terbaik, Nyonya.
Laporan akan ada di meja Anda dalam 48 jam. Bagus. Aku menoleh. Sekarang, siapkan pakaianku. Besok pagi, panggil seluruh dewan direksi. Nyonya Ape akan memimpin rapat. Secara virtual, tentu saja. Aku menatap karung goni itu sekali lagi. Dan jangan buang karung itu, Sin. Letakkan di sudut ruang kerjaku. Aku ingin melihatnya setiap hari. Itu bukan lagi simbol penghinaan. Itu adalah pengingat. Pengingat bahwa roda akan berputar. Dan aku, Alia Naraputri, adalah orang yang akan memutarnya. 2 hari setelah malam pengusiran itu, di sebuah restoran Italia mahal di pusat kota, tawa Ibu Ratih terdengar renyah, memantul di antara dentingan sendok perak dan gelas kristal. Ah, Bima, sayang. Akhirnya rumah kita terasa bersih, serunya sambil mengoleskan butter ke rotinya. Tidak ada lagi pemandangan kampungan yang merusak mata. Tidak ada lagi bau-bau aneh dari dapur. Ibu bebas? Bima tersenyum lebar, mengangkat gelas anggurnya. Untuk kebebasan kita, Bu. Dan untuk masa depan yang lebih cerah. Tentu saja. Ibu Ratih ikut mengangkat gelasnya. Calon menantu ibu yang baru, Ranti. Dia begitu sempurna. Cantik, modis, dan yang paling penting, setara dengan kita. Ayahnya pengusaha properti di Singapura. Bayangkan, Bima. Singapura? Bima mengangguk bangga. Dia teringat pertemuannya dengan Ranti 3 bulan lalu. Dia sedang ada acara networking di sebuah klub malam eksklusif. Dia melihat Ranti, sendirian di bar, mengenakan gaun merah yang begitu elegan, memancarkan aura wanita kaya yang bosan. Bima langsung mendekatinya. Ranti bercerita dia baru kembali dari London, sedang mencari angin sebelum mengambil alih bisnis ayahnya. Bima langsung terpesona. Wanita ini adalah trofi yang sempurna untuk dipamerkan. Tentu saja, Bima harus mengeluarkan banyak uang untuk mengimbangi gaya hidup Ranti. Tas desainer, dia tidak tahu itu KW super, makan malam mewah, hadiah-hadiah mahal. Gaji manajernya nyaris tak cukup. Tapi kini, setelah Alia pergi, dia merasa bebannya terangkat. Ting! Ponsel Bima berbunyi di atas meja. Sebuah notifikasi email. Pemberitahuan, penyesuaian limit fasilitas korporat. Bima membukanya dengan malas. Matanya langsung membelalak. Bu, ibu tidak akan percaya ini, serunya, hampir menjatuhkan garpunya. Ada apa? Jangan berteriak, Bima, kita di tempat umum, tegur Ibu Ratih, pura-pura menjaga kelasnya. Limit kartu kredit korporatku dinaikkan. Berapa? 3 kali lipat dari sebelumnya, Bu. 3 kali lipat? Wajah Bima berseri-seri. Ini pasti karena kinerjaku yang cemerlang. Dan mungkin bos besar di pusat mendengar aku baru saja membersihkan masalah rumah tanggaku. Mereka pasti senang aku menyingkirkan wanita kampungan itu. Ini pertanda, Bu. Ibu Ratih bertepuk tangan pelan, senyumnya mengembang sempurna. Ibu bilang juga apa? Membuang Alia adalah keputusan bisnis terbaik yang pernah kamu buat, Nak. Energi negatifnya sudah hilang. Sekarang, kata Bima, semangatnya membara, kita bisa mulai merencanakan pesta pernikahan. Pesta termewah yang pernah ada di kota ini. Tentu saja, pekik Ibu Ratih. Kita harus memesan ballroom terbaik. Grand Elysium Hotel. Ibu selalu ingin mengadakan acara di sana. Grand Elysium? Itu mahal sekali, Bu. Bima sedikit ragu. Jangan konyol. Kamu sekarang punya limit tak terbatas. Pakai saja kartu perusahaan itu. Nanti kamu tinggal buat laporan palsu, bilang saja itu untuk biaya entertainment klien-klien besar dari luar negeri. Gam. Bima berpikir sejenak. Ide itu brilian. Dengan limit sebesar ini, dia bisa melakukan apa saja. Ibu benar. Grand Elysium. Dan catering terbaik, desainer gaun pengantin nomor 1. Semua akan kita pesan. Euforia membutakan mereka. Mereka tidak sadar, di seberang samudra, di dalam penthouse Grand Elysium, Alia Naraputri sedang tersenyum tipis melihat laporan aktivitas kartu kredit Bima Wijaya yang masuk ke tabletnya.
Sekop emas itu telah dilempar, dan si penggali kubur mulai bekerja dengan semangat. Seminggu kemudian, di lounge sebuah butik desainer ternama, Ibu Rati duduk dengan postur angkuh, menyeruput teh chamomile. Dia sedang menunggu Ranti, calon menantu kesayangannya, yang sedang mencoba gaun pengantin. Pintu ruang ganti terbuka. Ranti keluar, berbalut gaun sifon bertabur kristal. "Oh, Ranti, cantik sekali, nak," puji Ibu Rati. Ranti tersipu. "Benarkah, Tante? Ranti suka sih, tapi sepertinya kurang." "Wah, ya. Di Paris, Ranti biasa pakai yang lebih." Tentu, sayang," potong Ibu Rati cepat, tak mau dianggap kampungan oleh calon besannya. "Mbak, tolong carikan gaun yang paling mahal di sini. Yang paling murah. Jangan khawatir soal harga." Ranti tersenyum penuh kemenangan. Bodoh, pikirnya. Menipu wanita tua sombong ini lebih mudah daripada menyetrika kemeja sutra. Ranti, yang nama aslinya Ranti Susilowati, adalah anak seorang buruh tani di desa terpencil. Dia datang ke kota dengan impian menjadi kaya. Dia berhasil mendapat pekerjaan sebagai art di sebuah kediaman super mewah, yang tidak dia ketahui adalah kediaman utama keluarga Alyanara Putri. 3 bulan lalu, saat sedang menyetrika tumpukan baju desainer majikannya yang misterius, Nyonya Ape yang tak pernah pulang, Ranti melihat sebuah gaun merah yang tergantung. Sebuah dorongan nekat menguasainya. Dia memakai gaun itu, menyelinap keluar, dan pergi ke klub malam termewah yang dia tahu. Di sanalah dia bertemu Bima, seorang manajer yang tampak kaya dan mudah ditipu. Ranti melihat dompet tebal Bima, kartu kreditnya, dan dia langsung melancarkan aksinya. Dia mengarang cerita tentang ayah pengusaha di Singapura, tentang hidup di London. Dan Bima menelannya mentah-mentah. Kini, dia akan menikah dengan Bima. Dia akan menjadi nyonya besar. Dia bahkan berhasil membuat Bima menceraikan istri kampungan pria itu. Segalanya berjalan mulus. "Nah, yang ini bagaimana, Tante?" Ranti keluar lagi dengan gaun yang jauh lebih megah. "Sempurna," pekik Ibu Rati. "Kita ambil yang ini." "Bima, bayar?" Bima, yang duduk di sudut sambil bermain ponsel, maju dan menggesekkan kartu korporatnya tanpa berkedip. Transaction approved. Dia merasa seperti raja. Di saat yang bersamaan, di Presidential Suite Grand Elysium. "Nyonya, laporan investigasi untuk Ranti sudah selesai." Sinta meletakkan sebuah tablet di depan Alia. Alia sedang duduk di depan jendela, meminum teh paginya sambil mengawasi Arka yang bermain di playmat mahal. Karung goni itu berdiri tegak di sudut ruangan, seperti pengingat yang bisu. "Cepat sekali," kata Alia, mengambil tablet itu. Dia membuka file itu. Di halaman pertama, ada foto Ranti yang diambil secara diam-diam di butik desainer tadi. Alia mengernyit. Wajah ini familiar. Dia menggulir ke halaman berikutnya. Data diri, Ranti Susilowati. Tempat lahir. Alia tidak perlu membaca lebih jauh. Matanya tertuju pada foto kedua. Foto Ranti yang sedang tersenyum lebar, mengenakan seragam. Seragam asisten rumah tangga. Dengan logo AP Group di dada kirinya. Alia terdiam sejenak. Lalu, sebuah tawa pelan lolos dari bibirnya. Tawa itu semakin keras, hingga dia terbahak-bahak, tawa yang dalam dan penuh ironi. Sinta sampai terkejut. "Nyonya, ada apa?" Alia mengusap air mata di sudut matanya. Sinta, wanita kaya dan berkelas, yang dibanggakan Bima dan ibunya. Dia memutar tablet itu menghadap Sinta. Dia salah satu art di kediaman utama. Wajah Sinta pucat karena syok. "Yang bagian cuci setrika?" "Tepat sekali." Alia tertawa lagi. Dia baru bekerja 3 bulan. Ya Tuhan, ini lebih lucu dari komedi manapun. Alia langsung teringat. Gaun merah. Bima bilang dia bertemu Ranti saat Ranti memakai gaun merah. Dia langsung membuka tabletnya yang lain, mengakses inventaris walk-in closetnya di kediaman utama. "Ah, ini dia," gumam Alia, menemukan data gaun yang hilang. "Valentino, Vintage Collection. Hilang 3 bulan lalu." Tentu saja. Si pencuri kecil ini. Kepingan puzzle itu kini lengkap. Seorang art mencuri gaunnya, pergi ke klub,
memikat suaminya yang bodoh dengan kebohongan, dan kini akan menikahinya menggunakan uangnya. Wanita berkelas, cibir Alia. Bima bahkan tidak bisa membedakan mana berlian asli dan mana kaca murahan. Dia dan ibunya pantas mendapatkan satu sama lain. Dan mereka pantas mendapatkan Ranti. Alia kembali menatap Sinta, tawanya mereda, berganti dengan tatapan dingin yang penuh perhitungan. Rencana kita sedikit berubah, Sin. Baik, Nyonya. Biarkan sandiwara mereka berlanjut. Biarkan Ranti tetap menjadi putri pengusaha Singapura. Biarkan Bima memesan hotel ini, catering terbaik, gaun termahal. Alia tersenyum. Tapi, ada satu syarat penting. Apa itu, Nyonya? Pastikan tim legal kita mengatur kontrak dengan semua vendor. Hotel, catering, desainer, wedding organizer. Pastikan mereka semua hanya dibayar uang muka. DP saja. Pelunasan penuh. Alia berhenti sejenak, membiarkan Sinta mencerna perintahnya. Ditagihkan tepat di hari H tepat 1 menit setelah penghulu mengatakan, sah. Sinta mengangguk, matanya berkilat paham. Saya mengerti, Nyonya. Saya akan pastikan Bima Wijaya tidak bisa lari dari tagihan apapun. Bagus, kata Alia. Dia kembali menatap Arka. Sebulan lagi, Nak. Sebulan lagi, kita akan menonton pertunjukan. Di seberang kota, Bima dan Ibu Ratih sedang tertawa, tidak menyadari bahwa mereka bukan sedang merencanakan pesta pernikahan. Mereka sedang merakit panggung untuk kehancuran mereka sendiri. 1 bulan berlalu dalam sekejap. Bagi Bima dan Ratih, itu adalah bulan yang penuh euforia dan belanja gila-gilaan. Bagi Alia, itu adalah bulan konsolidasi kekuasaan. Di Presidential Suite Grand Elysium, Alia yang dulu dikenal Bima telah lenyap. Sosok wanita berdaster pudar dengan rambut kusut itu kini telah berganti menjadi ratu yang sesungguhnya. Pagi itu, Alia duduk di meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni solid. Rambut hitamnya yang panjang kini dipotong model bob sebahu yang tegas dan mahal. Dia mengenakan blus sutra putih dari Chanel dan rok pensil Tom Ford. Wajahnya dipoles riasan tipis namun sempurna, menonjolkan matanya yang tajam. Di depannya, layar monitor raksasa menampilkan belasan wajah para anggota Dewan Direksi AP Group dari seluruh dunia, New York, London, Tokyo, dan Singapura. Ini adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang dia pimpin secara virtual. Kita akan mengakuisisi penuh saham Delta Tech. Suara Alia terdengar tenang, namun penuh otoritas yang tak terbantahkan. Saya tidak mau dengar alasan. Strategi mereka sudah usang dan kita bisa memanfaatkan teknologi mereka. Sinta akan mengirimkan proposal lengkapnya. Laksanakan. Para direktur, pria-pria tua yang biasa mengendalikan miliaran dolar, hanya bisa mengangguk patuh di depan layar. Baik, Nyonya AP. Rapat selesai. Alia mematikan layar. Dia memutar kursinya menghadap jendela, di mana Arka sedang tertawa dalam gendongan seorang nani profesional. Putranya tumbuh sehat dan ceria, dikelilingi kemewahan dan kasih sayang yang sesungguhnya. Jauh dari racun keluarga Wijaya. Di sudut ruangan, karung goni itu masih berdiri. Pengingat permanen. Sementara itu, di kantor PT Jaya Sentosa, Bima Wijaya sedang menggebrak meja. Apa maksudmu tidak bisa? Bentaknya pada staf keuangan junior di depannya. Staf muda itu menunduk ketakutan. Maaf, Pak Bima. Tagihan dari wedding organizer, pesta impian, ini nilainya terlalu besar. 500 juta rupiah. Ini di luar batas wajar biaya entertainment. Itu untuk klien. Klien dari Singapura. Kamu tidak mengerti, ya? Seru Bima, keringat mulai membasahi kerah kemejanya. Tetap saja, Pak. Untuk pencairan dana sebesar ini, kami butuh persetujuan dari kantor pusat. Dan kantor pusat bilang, staf itu menelan ludah, kita butuh tanda tangan basah dari CEO langsung, Nyonya AP. Tanda tangan CEO. Dia bahkan tidak ada di Indonesia. Dia di luar negeri. Bima panik. Pesta pernikahannya tinggal 3 hari lagi. Tagihan-tagihan mulai menumpuk. Catering, bunga impor, gaun ranti, semua baru dibayar uang muka.
Saya tidak tahu, Pak. Peraturan baru dari pusat memang begitu ketat, cicit staf itu. Bodoh. Keluar, usir Bima. Staf itu lari terbirit-birit. Bima terduduk lemas di kursinya. Dia mencoba berpikir. Dana perusahaan tidak bisa cair. Tabungan pribadinya sudah ludes untuk membelikan Ranti hadiah-hadiah mewah. Lalu matanya tertuju pada dompetnya. Kartu kredit korporat. Satu-satunya andalannya. Limitnya masih sangat besar. Sel, gumamnya. Terpaksa aku pakai kartu ini lagi untuk membayar semuanya di hari H, tidak ada pilihan lain. Dia menenangkan dirinya. Tidak apa-apa. Nanti setelah menikah, aku akan minta ayah mertua, baruku, si pengusaha Singapura itu, untuk membantuku melunasi semuanya. Atau aku akan buat laporan fiktif yang lebih rapi. Dia bertekad, pesta ini harus tetap berjalan. Dia akan membuktikan kepada semua orang bahwa dia sekarang adalah pria sukses dengan istri yang berkelas. Di kediaman Wijaya, Ibu Rati sedang menikmati kemenangan puncaknya. Dia baru saja berhasil melacak alamat Alia. Tentu saja, itu adalah alamat palsu yang sengaja ditinggalkan oleh tim Alia. Sebuah alamat rumah kontrakan petak di gang sempit dan becek di pinggiran kota. Lihat ini, Bima, kata Ibu Rati sambil tertawa mengejek, menunjukkan secari kertas. Alamat si gembel itu. Dia pasti hidup di tempat sampah sekarang. Kesombongan Ibu Ratih mencapai puncaknya. Dia merasa perlu memberi Alia satu pukulan terakhir. Satu penghinaan pamungkas. Dia mengambil salah satu undangan pernikahan Bima dan Ranti yang berlapis bludru dan bertinta emas. Dengan pulpen, dia menulis sesuatu di balik undangan itu. Bu, apa yang ibu lakukan? Tanya Bima. Memberi pelajaran pada si kampungan itu. Biar dia tahu di mana posisinya, kata Ibu Rati sinis. Dia menulis dengan huruf kapital yang miring dan penuh kebencian. Untuk Alia si wanita kampungan. Datang ya ke pernikahan putraku, Bima, dengan Ranti, wanita yang jauh lebih berkelas darimu. Lihat seperti apa pesta orang kaya sesungguhnya. Jangan lupa bawa karung Gani MU itu. Siapa tahu ada sisa makanan pesta yang bisa kamu bawa pulang untukmu dan anak haram MU. Tertanda, calon besan pengusaha Singapura. Dia tertawa puas setelah selesai menulis. Dia menyuruh asisten rumah tangganya untuk mengirimkan undangan itu via kurir motor. Pastikan sampai hari ini juga. 1 jam kemudian, di Presidential Suite Grand Elysium. Sinta masuk ke ruang kerja Alia dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Dia membawa sebuah amplop bludru yang tampak mewah, namun kotor terkena noda di bagian pinggirnya. Nyonya ini baru saja datang. Dari kurir. Untuk Anda, kata Sinta, meletakkannya di meja seolah itu adalah bom waktu. Alia mengangkat alis. Dia mengambil amplop itu. Undangan pernikahan Bima Wijaya dan Ranti Susilowati, bacanya. Dia membukanya. Undangan itu mewah, norak, dan mahal. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Matanya tertuju pada tulisan tangan di baliknya. Alia membacanya. Perlahan. Kata demi kata. Ruangan itu hening seketika. Sinta bisa merasakan suhu ruangan turun beberapa derajat. Herungganeng. Sisa makanan pesta? Anak haram. Tangan Alia yang memegang undangan itu mulai bergetar. Bukan karena takut. Bukan karena sedih. Tapi karena amarah yang begitu pekat, begitu dingin, hingga nyaris membekukannya. Anak haram. Mereka berani menyebut Arka, putranya, darah daging Bima sendiri, sebagai anak haram. Nyonya, bisik Sinta khawatir. Alia meletakkan undangan itu pelan-pelan di atas meja. Dia bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela. Dia menatap pemandangan kota di bawahnya. Sinta, katanya, suaranya pelan dan mematikan. Ya, Nyonya. Hubungi Anton dari tim legal. Baik, Nyonya. Siapkan berkas penggelapan dana perusahaan atas nama Bima Wijaya. Lengkapi dengan semua bukti transaksi kartu kredit untuk biaya pesta ini. Semuanya. Siap, Nyonya. Lalu, hubungi kepala kepolisian kota. Katakan padanya saya ingin membuat laporan. Sinta terdiam sejenak. Laporan di hari pernikahan, Nyonya. Alia menoleh.
Matanya berkilat menakutkan. Tepat setelah ijab kabul. Aku ingin dia diborgol di atas pelaminannya. Di depan semua tamu, berkelasnya. Di depan ibunya yang sombong itu. Saya mengerti, Nyonya. Dan Sinta? Ya, Nyonya. Alia berjalan ke walk-in closetnya yang berisi deretan gaun desainer. Dia mengeluarkan sebuah gaun. Gaun scarlet red yang memukau, yang dirancang khusus untuknya. Siapkan gaun ini, kata Alia. Setrika dengan sempurna. Dia kembali menatap undangan di atas meja. Tentu saja aku akan datang. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di bibirnya. Aku tidak sabar ingin melihat wajah mereka saat si wanita kampungan ini datang membawa anak haramnya ke pesta kehancuran mereka. Hari H. Grand Ballroom Hotel Grand Elysium. Hotel yang sama tempat Alia kini tinggal di suite termewahnya, telah disulap menjadi negeri dongeng palsu. Ribuan bunga mawar putih impor dan anggrek langka menghiasi setiap sudut. Lampu-lampu kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Para tamu, yang terdiri dari kolega-kolega Bima dan teman-teman arisan Ibu Ratih, berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka, berbisik-bisik kagum. Gila, Bima benar-benar sukses, ya. Lihat dekorasinya. Ini pasti menghabiskan miliaran. Calon istrinya itu katanya anak konglomerat Singapura. Pantas saja. Di atas pelaminan yang megah, Bima Wijaya duduk dengan dada membusung. Dia mengenakan setelan tuxedo rancangan desainer yang harganya selangit. Di sampingnya, Ranti, si art yang kini menjadi putri, tampak gugup namun angkuh dalam balutan gaun pengantin bertabur kristal yang dia curi idenya dari majalah. Ibu Ratih berdiri di dekat pintu masuk, menyalami tamu-tamu penting, dengan senyum yang dibuat-buat paling anggun. Dia merasa seperti ratu. Inilah puncak hidupnya. Dia telah berhasil membuang menantu kampungan pembawa sial dan menggantinya dengan berlian. Silakan dinikmati hidangannya, katanya pada seorang tamu. Semua impor. Kami tidak menyediakan makanan lokal murahan di sini. Waktu ijab kabul tiba. Bima duduk di depan penghulu, wajahnya tegang bercampur bangga. Dia melirik Ranti sekilas, lalu menatap kerumunan tamu. Dia adalah raja malam ini. Saya terima nikah dan kawinnya Ranti Susilowati binti. Nama samaran, dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suara Bima lantang dan mantap. Bagaimana, saksi? Sah? Sah? Seluruh ballroom bergemuruh. Musik orkestra yang agung langsung mengalun. Bima mengecup kening Ranti dengan penuh drama, disambut tepuk tangan meriah. Ibu Ratih mengusap air mata kebahagiaan palsunya. Di belakang panggung, di area servis yang tersembunyi, Sinta memberi isyarat kepada Pak Herman, manajer umum hotel. Sekarang, bisik Sinta. Pak Herman mengangguk. Dia memberi isyarat kepada tim wedding organizer dan kepala catering. Waktunya menagih. Tepat saat Bima dan Ranti turun dari pelaminan untuk berganti pakaian, seorang wanita elegan, pemilik wedding organizer, pesta impian, mencegat Bima di ruang ganti pribadi. Pak Bima, selamat ya, katanya dengan senyum kaku. Ah, ya, terima kasih. Pestanya luar biasa, kan? Kata Bima sombong. Tentu, Pak. Sesuai kesepakatan, ini tagihan pelunasannya. Hotel, catering, bunga, dan jasa kami. Totalnya 2,5 miliar rupiah. Mohon dilunasi sekarang agar acara resepsi bisa berlanjut. Wanita itu menyodorkan sebuah tablet dengan rincian tagihan. Bima tertawa kecil. Astaga, kalian ini tidak sabaran sekali. Tentu, tentu. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya. Dengan gerakan yang sangat teatrikal, dia mengeluarkan kartu kredit korporat berwarna hitam metalik itu. Kartu saktinya. Silakan, katanya, menyerahkannya kepada staf yang sudah siap dengan mesin EDC. Gesek saja. Staf itu menggesek kartu. Bip, bip, bip. Mesin itu terdiam sejenak. Lalu, layar kecilnya menyala merah. Transaction declined. Senyum wanita WO itu sedikit luntur. Maaf, Pak. Ditolak. Alis Bima bertaut. Hah? Tidak mungkin. Kartu itu limitnya besar. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek.
Staf itu mencoba lagi. Kartu digeset. Bip, bip, bip. Tension detained. Keringat dingin mulai muncul di dahi Bima. Apa-apaan ini? Mesin kalian pasti rusak. Mesin kami baik-baik saja, Pak, kata si pemilik WO, suaranya kini dingin. Mungkin ada masalah dengan kartu Bapak? Tidak mungkin, bentak Bima. Dia mulai panik. Ibu Ratih dan Ranti masuk ke ruangan, bingung melihat keributan itu. Ada apa, Bima? Tanya Ibu Ratih. Kartunya ditolak, Bu. Apa? Coba pakai kartumu yang lain, desak Ibu Ratih. Bima dengan tangan gemetar mengeluarkan kartu kredit pribadinya yang lain. Kartu platinum. Dia menyerahkannya. Coba ini. Staf itu menggeseknya. Bip, bip, bip. Limit not enough. Bapak, tagihannya 2,5 miliar. Kartu ini limitnya tidak mencukupi, kata staf itu datar. Wajah Bima pucat pasi. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, Pak Bima, kata Pak Herman, manajer hotel, yang kini melangkah masuk, diikuti kepala catering dan kepala keamanan hotel. Tagihan Anda jatuh tempo. Jika tidak bisa membayar, kami terpaksa menghentikan pesta ini. Musik, AC, dan makanan. Jangan, pekik Ibu Ratih. Malu. Apa kata orang-orang? Kalau begitu, silakan bayar tunai, kata Pak Herman tegas. Saya. Bima kehabisan kata-kata. Dia menatap Ranti, memohon. Ayahmu, pengusaha Singapura, bisa bantu? Wajah Ranti lebih pucat dari Bima. Ayahku dia, sedang sulit dihubungi, Mas? Di tengah kepanikan yang memuncak di ruang ganti itu. Pintu utama Grand Ballroom yang megah itu tiba-tiba terbuka lebar, dibanting oleh 2 orang pengawal berjas hitam. Musik orkestra yang sedang memainkan lagu romantis berhenti mendadak. Suara tawa dan obrolan para tamu langsung senyap. 1000 pasang mata menoleh ke arah pintu. Hening. Lalu, terdengar suara ketukan sepatu hak tinggi di lantai marmer. Tok, tok, tok. Sesosok wanita melangkah masuk. Dia mengenakan gaun malam scarlet red yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Gaun itu tampak sederhana namun memancarkan kemewahan yang tak terlukiskan. Rambut hitamnya yang dipotong bob ditata rapi, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian murni yang berkilauan menyilaukan mata. Wajahnya, yang dulu mereka kenal kusam, kini terpoles sempurna. Matanya tajam seperti elang. Di sampingnya, berjalan seorang pria berbadan tegap dengan jas hitam dan ARPC, menggendong seorang anak laki-laki yang tertidur pulas di bahunya. Anak itu dibalut setelan kasmir yang lucu. Seluruh tamu ternganga. Siapa wanita ini? Aura kekuasaan dan kekayaan yang dipancarkannya begitu pekat, membuat semua tamu sosialita di ruangan itu tampak seperti figuran. Ibu Ratih dan Bima, mendengar keributan itu, keluar dari ruang ganti. Mereka membeku di tempat. Mata mereka menatap sosok wanita itu. Mereka tidak mengenalinya. Siapa itu? Bisik Ibu Ratih, terpesona sekaligus terintimidasi. Tamu VIP? Apa dia kolega ayah Ranti? Bima hanya bisa menggeleng, mulutnya kering. Wanita itu cantik sekali. Jauh lebih cantik dari Ranti. Alia, karena wanita itu adalah Alia, tidak mempedulikan tatapan 1000 orang. Dia berjalan lurus dengan dagu terangkat. Langkahnya tenang dan mantap. Dia melewati meja-meja tamu, melewati dekorasi bunga yang mahal. Tujuannya satu, pelaminan. Dia berjalan lurus ke arah podium, tempat MC acara masih berdiri bingung memegang mikrofon. Tanpa sepatah kata pun, Alia mengambil mikrofon itu dari tangan si MC. Dia berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu, menatap ke seluruh penjuru ruangan. Dia menatap Bima dan Ibu Ratih yang berdiri mematung di dekat panggung. Lalu, dia tersenyum. Senyum tipis, dingin, dan penuh kuasa. Suara Alia, yang diperkuat oleh sistem suara mahal di ballroom itu, menggema dengan jernih dan dingin. Selamat malam, ulangnya. Seluruh ruangan hening. Para tamu undangan, para pelayan, bahkan para vendor yang tadi menagih di belakang, semua membeku, menatap sosok wanita di atas panggung.
Alia mengalihkan pandangannya dari kerumunan, menatap lurus kedua orang yang berdiri mematung di kaki panggung. Selamat atas pernikahannya, Bima. Nama itu diucapkan dengan penekanan yang dalam. Suara yang dulu selalu mereka cemooh karena logat kampungannya, kini terdengar begitu tajam, berwibawa, dan familiar. Ibu Ratih adalah yang pertama bereaksi. Wajahnya yang tadi tegang karena masalah kartu kredit, kini berubah menjadi pucat pasi karena horor. Tidak mungkin. Desisnya. Mata Bima membelalak. Dia menatap wanita di panggung itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gaun merah, berlian, aura yang mengintimidasi, tapi mata itu... Nama itu lolos dari bibirnya seperti bisikan ketakutan. Tapi dalam keheningan ballroom, bisikan itu terdengar oleh semua orang. Para tamu langsung bergemuruh dalam bisikan. Alia? Siapa Alia? Itu, bukannya nama mantan istrinya yang gembel itu. Tidak mungkin. Lihat penampilannya. Itu pasti orang lain. Alia tersenyum miring. Benar sekali, Bima. Ini aku. Istrimu yang baru sebulan lalu kamu talak. Istrimu yang kamu usir dari rumah sambil menyuruhnya membawa karung goni. Dia menatap Ibu Ratih, yang kini gemetar hebat. Dan, anak haram, yang ibu suruh aku bawa, juga ada di sini. Alia menunjuk putranya yang tertidur pulas di gendongan pengawalnya. Wanita gila. Apa maumu? Bentak Bima, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Keamanan. Keamanan. Usir dia dari sini. Alia tertawa pelan. Tawa yang mengerikan. Keamanan? Mereka bekerja untukku malam ini. Dia mengabaikan Bima dan mengalihkan tatapannya pada pengantin wanita. Ranti bersembunyi di belakang Bima, gemetar ketakutan melihat pemandangan di depannya. Dan kamu? Suara Alia melembut, seolah sedang berbicara pada anak kecil. Ranti. Gaun pengantin yang cantik sekali. Alia melangkah anggun menuruni panggung, berjalan mendekati Ranti. Bima dan Ibu Ratih refleks melangkah mundur. Gaun ini mengingatkanku pada sesuatu. Lanjut Alia, matanya meneliti setiap jengkal gaun Ranti. Ya. Mirip sekali dengan gaun yang hilang dari lemari saya 3 bulan lalu. Valentino, Vintage Collection. Wajah Ranti berubah seputih kapur. Aku tidak tahu apa maksudmu. Aku membelinya. Oh, tentu kamu tahu, balas Alia. Dia menjentikkan jarinya. Layar LED raksasa di belakang pelaminan, yang seharusnya menampilkan foto-foto romantis Bima dan Ranti, tiba-tiba menyala. Layar itu tidak menampilkan foto. Layar itu menampilkan rekaman CCTV yang jernih. Rekaman itu menunjukkan sebuah walk-in closet super mewah yang belum pernah dilihat para tamu. Lalu, sosok Ranti muncul di layar, mengenakan seragam art yang rapi. Dia terlihat sedang menyetrika, lalu matanya tertuju pada sebuah gaun. Dia menyentuhnya, dan dengan gerakan cepat, menyelipkannya ke dalam tasnya. Rekaman berganti, menunjukkan Ranti menyelinap keluar dari gerbang sebuah rumah megah. Seluruh tamu di ballroom ternganga. Itu bukannya dia pengantin wanitanya. Dia mencuri. Suara Alia kembali terdengar, kali ini tanpa mikrofon, namun cukup keras untuk didengar. Itu Ranti Susilowati. 3 bulan lalu, dia diterima bekerja di kediaman utama saya sebagai asisten rumah tangga, bagian cuci dan setrika. Alia kini berdiri tepat di depan Ranti, menatapnya tajam. Kamu lupa mengembalikan gaun merah yang kamu curi untuk memikat suamiku yang bodoh ini, Ranti. Dan sepertinya, kamu juga lupa bahwa kamu masih berstatus karyawan saya. Alia berhenti sejenak, membiarkan Ranti tenggelam dalam ketakutannya. Kamu dipecat. Pukulan itu telat. Harapan, kebohongan, dan impian Ranti hancur dalam sedetik. Matanya memutih, dan dia ambruk ke lantai, pingsan di tengah gaun pengantin mewahnya. Ranti, jerit Ibu Ratih histeris. Dia menatap Alia dengan mata melotot. Dasar wanita iblis. Apa yang kamu lakukan pada menantuku? Bima, lakukan sesuatu. Usir wanita gila ini. Bima ingin bergerak, tapi kakinya terpaku di lantai. Alia, apa-apaan ini bagaimana kamu?
Alia tidak mempedulikan Ibu Ratih yang menjerit-jerit. Dia berjalan santai kembali ke podium, mengambil mikrofon. "Kamu pasti bingung, Bima," katanya, suaranya kembali menggema di ruangan. "Bingung kenapa sih, wanita kampungan, ini bisa ada di sini? Bingung kenapa dia terlihat berkelas?" Dia berhenti sejenak. "Dan kamu pasti bertanya-tanya, kenapa kartu kredit korporatmu tiba-tiba diblokir?" Pertanyaan itu menyentak Bima kembali ke kenyataan pahitnya. "Para vendor, tagihan, kamu yang melakukannya," teriaknya. "Tentu saja," Alia tersenyum. "Kartu itu milikku." Bima tertawa histeris, tawa orang yang putus asa. "Milikmu? Itu fasilitas perusahaan PT Jaya Sentosa. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis, Alia. Kamu hanya wanita bodoh." PT Jaya Sentosa, Alia mengulangi nama itu, seolah sedang mengecapnya. "Ah, ya. Perusahaan properti kecil yang sedang berkembang. Salah satu anak perusahaan di bawah divisi properti AP Group." Nama AP Group membuat beberapa tamu penting di meja depan tersentak. Alia memutar tubuhnya menghadap seluruh tamu undangan. Dia berdiri tegak di bawah sorotan lampu. "Bagi yang belum kenal, selamat malam. Perkenalkan, aura kekuasaan yang luar biasa memancar darinya. Saya Alianara Putri, pendiri dan CEO dari AP Group." Keheningan total. Keheningan yang begitu pekat, seolah waktu berhenti. Lalu, di meja VVIP, Pak Dirman, kepala divisi properti, atasan langsung Bima, langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat seperti mayat. Dia berjalan terhuyung ke depan panggung dan membungkuk dalam-dalam. "Nyonya? Nyonya Ape? Maafkan saya. Saya tidak tahu Nyonya ada di sini. Saya tidak tahu dia suami Nyonya." Mata Bima terbelalak melihat pemandangan itu. Bos besarnya, atasannya, kini membungkuk seperti pelayan di hadapan Alia. "Nyonya? Ape?" ulang Bima, otaknya tidak mampu memproses. Tidak mungkin," raung Ibu Ratih, menunjuk Alia dengan jari gemetar. "Kamu pembohong. Kamu pasti jalang yang disimpan om-om kaya. Kamu bukan Alia itu kampret." "Tidak berperan. Itu peran yang aku mainkan dengan baik, bukan?" balas Alia, suaranya sedingin es. "Peran untuk memuji kesetiaan suamiku. Dan dia gagal total." Dia kembali menatap Bima, yang kini berlutut lemas, dunianya hancur berkeping-keping. "Kamu?" Alia menunjuk Bima. Bima Wijaya hanyalah seorang manajer pemasaran junior di salah satu dari ratusan perusahaan saya. Wajah Alia mengeras. "Atas usahamu yang brilian menggelapkan dana perusahaan, menggunakan aset AP Group, uang saya, untuk membiayai pernikahan palsumu dengan seorang pencuri." Dia melirik Ibu Ratih yang kini terdiam, syok. "Dan atas penghinaanmu pada saya, dan menyebut putra saya, anak haram." Alia mengambil napas dalam-dalam, lalu menjatuhkan vonisnya. "Bima Wijaya, kamu dipecat. Efektif detik ini juga." Kata, dipecat, itu adalah peluit dimulainya neraka. Para vendor yang tadinya hanya menonton, kini sadar. Mereka telah ditipu mentah-mentah. Pria yang memesan semua kemewahan ini bukan anak konglomerat. Dia adalah manajer junior yang baru saja dipecat. "Jadi dia tidak punya uang?" teriak si pemilik WO, wajahnya memerah karena marah. "Penipu," raung Pak Herman, manajer hotel. Tahan mereka. Jangan biarkan mereka kabur." Para vendor yang merugi miliaran itu langsung menyerbu panggung. Mana uang kami?" Ibu itu juga terlibat. Dia yang pesan catering impor. Ibu Ratih menjerit sejadi-jadinya saat beberapa orang dari tim catering menarik gaun mahalnya, menuntut pembayaran. "Jangan, lepaskan. Bima. Tolong Ibu, Bima." Bima sendiri tidak bisa menolong siapa-siapa. Dia didorong hingga jatuh tersungkur oleh tim dekorasi. "Bayar bunga kami. Dasar penipu." Pak Herman berteriak ke walkie-talkie-nya. "Hentikan semua pelayanan. Matikan musik. Matikan AC. Tarik semua makanan dari buffet. Cabut semua dekorasi. Sekarang juga." Dalam sekejap,
pesta pernikahan termewah itu berubah menjadi zona perang. Musik mati. Lampu utama dinyalakan terang benderang, menyorot kekacauan itu. Para pelayan berlarian menarik taplak meja, mengambil piring-piring berisi makanan mahal. Tim dekorasi mencabuti bunga-bunga dan merobohkan pelaminan. Para tamu undangan berteriak panik, berlarian menuju pintu keluar, saling dorong, sambil mencemooh. Dasar gembel ngaku kaya. Pesta penipu. Menjijikan. Di tengah kekacauan itu, Alia berdiri tenang di atas panggung, memandangi neraka yang dia ciptakan. Dia melihat Bima yang terkulai di lantai, dikerumuni orang-orang yang marah. Dia melihat Ibu Ratih yang menangis histeris, gaunnya sobek, riasannya luntur. Dia melihat Ranti yang masih pingsan di lantai, tak ada satupun yang peduli. Dia tersenyum tipis. Alia meletakkan mikrofon itu dengan pelan. Dia berbalik, melangkah anggun menuruni panggung, tak tersentuh oleh kekacauan di sekelilingnya. Alia berjalan pelan menuju pintu keluar. Dia tidak perlu berlari. Kekacauan itu adalah musik di telinganya, tapi dia tidak menikmatinya. Dia hanya merasakannya sebagai sebuah penutupan. Sebuah buku yang ditutup paksa. Di belakangnya, neraka telah terbuka. Bayar kami. Dasar keluarga penipu. Jangan biarkan mereka lari. Tarik gaunnya. Setidaknya itu bisa dijual. Ibu Ratih menjerit histeris saat seorang vendor catering wanita menarik kalung mutiara palsu dari lehernya. Jangan. Lepaskan aku. Bima. Bima, tolong ibu. Bima tidak bisa menolong. Dia sendiri sedang terkunci dalam cengkeraman dua orang tim dekorasi berbadan besar. Dia didorong ke lantai, tuxedo mahalnya kini kotor ternoda tumpahan minuman. Ranti, si pengantin wanita, masih tergeletak pingsan di lantai. Gaun pengantinnya yang mewah kini terinjak-injak oleh para tamu yang panik berlarian keluar, menyelamatkan diri dari amukan para vendor. Para tamu undangan yang tersisa kini hanya berdiri di pinggiran, menatap pemandangan itu dengan cemoohan. Lihat si nyonya sombong itu. Sekarang dia seperti gembel sungguhan. Kena karma instan. Aku rekam ini. Bima itu ternyata hanya manajer junior? Memalukan. Saat Alia hampir mencapai pintu keluar, dia berhenti. Dia melirik Sinta, yang berdiri dengan tenang di dekat pintu. Alia memberikan satu anggukan kecil. Sinta mengangguk kembali, mengangkat ponselnya, dan mengirim satu pesan singkat. Tepat pada saat itu, pintu utama ballroom yang tadi dibuka oleh pengawal Alia, kembali terbuka dengan lebih keras. Bra, bukan tamu lagi. Bukan vendor. 4 orang polisi berseragam lengkap, diikuti 2 orang berpakaian preman yang tampak seperti detektif, melangkah masuk dengan tegas. Keheningan yang mencekam langsung mengambil alih. Para vendor yang sedang marah membeku. Jeritan Ibu Ratih tercekat di tenggorokannya. Bima, di lantai, mendongak dengan mata penuh teror. Kami dari kepolisian, kata detektif yang memimpin, suaranya lantang dan berwibawa. Kami menerima laporan adanya tindak penipuan dan keributan. Matanya memindai ruangan. Siapa yang bernama Bima Wijaya? Semua jari teracung ke arah Bima. Para vendor yang tadi beringas kini minggir, memberi jalan bagi polisi. Detektif itu berjalan mendekati Bima, menatapnya dengan dingin. Tuan Bima Wijaya? Saya. Bima gemetar, berusaha bangkit. Pak, saya korban di sini. Pesta saya dihancurkan oleh wanita gila itu. Dia menunjuk ke arah Alia di pintu. Alia hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Detektif itu tidak menoleh ke Alia. Dia mengeluarkan selembar surat perintah. Tuan Bima Wijaya, Anda kami tangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pemalsuan laporan keuangan PT Jaya Sentosa dengan kerugian ditaksir miliaran rupiah. Apa? Tidak. Itu tidak benar. Itu fitnah. Bima meracau. Anda bisa jelaskan itu di kantor polisi. Sang detektif memberi isyarat kepada petugas di belakangnya. Borgol dia. Klik, klik. Suara logam dingin itu menyegel nasib Bima. Di atas pelaminannya yang sudah separuh hancur, di samping pengantin barunya yang masih pingsan, Bima Wijaya, yang baru sah menjadi suami 30 menit lalu, kini resmi menjadi tersangka. Jangan bawa anakku. Bima?
Raungan Ibu Ratih adalah puncak dari segalanya. Dia melihat putranya, kebanggaannya, harapannya, digelandang dengan tangan terborgol. Dia melihat sekeliling. Kemewahan palsunya hancur. Tamu-tamu, berkelas, nya menatapnya dengan hina. Para vendor meludah ke arahnya. Semua kesombongannya. Semua harga dirinya. Semua penghinaannya pada Alia. Wanita kampungan. Miskin. Gembel. Kini, kata-kata itu berbalik padanya. Dialah yang kini menjadi gembel. Dialah yang miskin. Dialah yang hina. Anakku? Desisnya, visi dunianya berputar. Rasa sakit yang tajam menusuk dadanya. Dia tidak bisa bernapas. Mata Ibu Ratih memutih. Dia ambruk ke lantai, menimpa sisa-sisa kue pengantin yang hancur. Dia pingsan. Dan kali ini, tidak ada satu orang pun yang peduli untuk menolongnya. Di pintu ballroom, Alia menyaksikan semua itu. Dia melihat Bima yang digiring paksa. Dia melihat Ibu Ratih yang terkapar di lantai seperti sampah. Dia tidak tersenyum. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa selesai. Alia berbalik, melangkah keluar dari ballroom itu tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Dia tidak ingin mengotori matanya lebih lama lagi. Dia berjalan menyusuri koridor hotel yang sepi dan mewah. Sinta dan pengawalnya, yang kini menggendong Arka, mengikutinya dalam diam. Mereka memasuki lift pribadi yang langsung terhubung ke basement VVIP. Di basement, sebuah Rolls-Royce Phantom hitam legam sudah menunggu, mesinnya menyala nyaris tak terdengar. Seorang chauffeur bergegas membukakan pintu belakang. Alia mengambil Arka dari gendongan pengawalnya. Putranya sedikit menggeliat dalam tidurnya, merasakan dekapan ibunya. Alia mencium kening Arka dengan lembut. Sudah selesai, sayang, bisiknya. Mimpi buruknya sudah berakhir. Dia masuk ke dalam mobil, memeluk Arka erat di dadanya. Sinta menutup pintu dan duduk di kursi depan. Kita ke kediaman utama, Nyonya. Alia menatap keluar jendela. Dia melihat satu benda terakhir yang dibawa turun oleh Sinta atas perintahnya, diletakkan di dekat pilar basement untuk dibuang petugas kebersihan. Karung Goni itu. Karung yang berisi daster robek, penghinaan, dan masa lalunya. Tidak, Sinta, kata Alia, suaranya tenang. Kita ke bandara. Pesawat sudah siap. Baik, Nyonya Ape. Mobil mewah itu meluncur mulus, menanjak keluar dari basement, dan melaju menembus malam. Meninggalkan hotel, meninggalkan kekacauan, meninggalkan dua manusia yang telah dibutakan oleh kesombongan. Alia menatap wajah damai putranya yang tertidur. Dia telah membuang karung Goni itu. Dia telah membakar jembatan menuju masa lalunya yang kelam. Dia tidak lagi lari. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia adalah Alyanara Putri. Dan dia baru saja memulai hidupnya kembali. 1 tahun kemudian, langit Jakarta cerah. Di sebuah panti asuhan yang baru saja diresmikan di pinggir kota, bangunan modern, cerah, dengan fasilitas lengkap, seorang wanita berpenampilan elegan sedang tertawa lepas. Dia berjongkok, membiarkan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun menempelkan stiker di pipinya. Mama, lihat. Arka kasih stiker bintang, celoteh Arka, kini seorang balita yang aktif dan ceria. Bagus sekali, sayang. Alyanara Putri tertawa. Dia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Wajahnya menghiasi berbagai sampul majalah bisnis. AP Group membangun negeri dengan hati. Dia baru saja meresmikan Rumah Harapan Arka, panti asuhan pertama dari yayasan yang dia dirikan, yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak kurang mampu. Nyonya Alia, seorang pengurus panti menghampiri. Ada yang memaksa ingin bertemu di luar gerbang. Dia menyebut nama Nyonya. Alia mengernyit. Sinta, yang kini menjadi kepala stafnya, mendekat. Siapa? Seorang wanita tua, Nyonya. Terlihat tidak terurus. Alia terdiam sejenak. Dia menggendong Arka. Biarkan saya lihat. Dari balik gerbang yang kokoh, Alia melihatnya. Seorang wanita dengan rambut acak-acakan, pakaian lusuh, dan tatapan kosong. Dia jauh lebih kurus dan tampak puluhan tahun lebih tua. Dia adalah Ibu Ratih. Setelah pingsan di pesta itu, Ibu Ratih siuman dan mendapati dirinya tidak punya apa-apa.
Rumah yang mereka tinggali ternyata disewa Bima menggunakan uang perusahaan. Semua aset disita. Para sosialita temannya menghindarinya seperti wabah. Dia benar-benar menjadi gembel, hidup dari belas kasihan orang di jalanan. Melihat Alia, mata Ibu Ratih menyala. Alia, beri aku uang. Itu semua salahmu. Kamu menghancurkan anakku. Beri aku uang, teriaknya parau, menggedor-gedor gerbang. Alia menatapnya tanpa kebencian. Hanya ada rasa kasihan. Dia memberi isyarat pada Sinta. Sinta keluar, memberikan sebuah amplop tebal berisi uang tunai kepada wanita itu. Nyonya Alia bilang, ini untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Ibu Ratih merebut amplop itu, matanya liar. Dia tidak mengucapkan terima kasih, hanya berbalik dan pergi tertatih-tatih, memeluk uang itu erat-erat. Dia telah mendapatkan apa yang selalu dia inginkan. Uang, tapi kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya. Mama? Arka menatap ibunya, bingung. Alia mencium putranya. Bukan siapa-siapa, sayang. Ayo, kita kembali bermain. Dia tidak pernah lagi mendengar kabar dari Ibu Ratih. Tentang Bima, dia divonis 7 tahun penjara atas penggelapan dan penipuan. Di dalam penjara, tanpa uang dan kekuasaan, dia hanyalah narapidana biasa. Dan Ranti, si Art, dituntut terpisah atas pencurian oleh Alia. Dia terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman. Kebohongannya tentang anak konglomerat membuatnya jadi bahan tertawaan di penjara. Alia tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Dia telah menutup buku masa lalunya. Karung goni itu telah lama dibakar, dan abunya telah terbang bersama angin. Kini, tangannya penuh menggenggam masa depan cerah putranya, dan penuh membagikan harapan kepada mereka yang pernah merasakan kepahitan yang sama seperti dirinya dulu. Dia adalah Alia Naraputri, dan dia telah menemukan kedamaiannya. 5 tahun kemudian, sebuah penthouse mewah dengan pemandangan 360 derajat kota Singapura berkilauan di bawah matahari senja. Di teras yang dipenuhi taman gantung, Alia Naraputri, kini diakui sebagai salah satu visioner bisnis paling berpengaruh di Asia, sedang duduk di sofa ayun. Dia tidak sedang membaca laporan keuangan. Dia sedang serius mendengarkan presentasi. Dan, pesan ketiga, Mama, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun berkata dengan penuh semangat, menunjuk ke sebuah tablet. Jika kita ingin menyelamatkan penyu, kita harus mengurangi sampah plastik. Jadi, Arka usul, semua kantin di perusahaan Mama harus berhenti pakai sedotan plastik. Setuju? Alia tersenyum lebar. Sebuah usul yang sangat brilian, Tuan Muda Arka. Mama setuju. Akan segera Mama laksanakan. Arka bersorak. Dia telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, kritis, dan yang terpenting, penuh empati. Alia membesarkannya untuk memahami nilai uang, tapi tidak pernah membiarkannya diperbudak oleh kemewahan. Arka tahu siapa ibunya, tapi dia juga tahu bahwa ibunya lebih suka menghabiskan akhir pekan di panti asuhan daripada di pesta sosialita. AP Group telah berkembang pesat, merambah teknologi hijau dan filantropi skala global. Kekayaannya berlipat ganda, namun hidup Alia semakin sederhana. Kebahagiaannya terfokus pada 2 hal, putranya dan yayasannya. Sinta masuk ke teras, membawa 2 gelas jus jeruk. Nyonya, ada laporan dari tim hukum di Jakarta. Alia mengangkat alis. Bima Wijaya dibebaskan minggu lalu setelah menjalani masa tahanan. Dia mencoba menghubungi kantor, meminta pekerjaan. Tentu saja, sudah ditangani. Alia terdiam sesaat, menatap senja. Nama itu terasa begitu asing, seperti gema dari kehidupan orang lain. Biarkan saja, kata Alia pelan. Dia sudah membayar kesalahannya. Selama dia tidak mengganggu kami, dia bebas mencari nafkahnya sendiri. Blokir saja aksesnya ke semua properti kita. Baik, Nyonya. Dan satu lagi. Ada berita? Ibu Ratih ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah singgah 2 bulan lalu. Sendirian. Alia memejamkan matanya sejenak. Tidak ada kemenangan, tidak ada kepuasan. Hanya ada akhir yang menyedihkan dari sebuah kesombongan. Dia telah lama memaafkan mereka, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Mama kenapa?
Tanya Arka, merasakan perubahan suasana hati ibunya. Alia membuka mata, dan senyumnya kembali. Dia menarik Arka ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, sayang. Mama hanya sedang bersyukur. Dia memeluk putranya erat-erat, mencium puncak kepalanya. Mama bersyukur punya Arka. Dia melihat ke cakrawala, di mana matahari terbenam melukis langit dengan warna emas dan merah menyala. Dia teringat malam diusir itu. Dingin, gelap, dan hina. Dia teringat sebuah karung goni. Kini, tangannya tidak lagi memegang karung. Tangannya memegang dunia. Dan di dalam pelukannya, dia memegang seluruh alam semestanya.